Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah Bunda akan lanjutkan dalam perang Khandaq. Masih ingat ya? Iya, perang Khandaq, perang Parit yang pernah dipelajari di pertemuan lalu, tapi saya tidak mengulangi lagi, ya. Namun kita lanjutkan bahasan selanjutnya. Punten, sekedar sedikit mengingatkan perang Khandaq yang saya gambarkan. Lupa tidak ada papan tulis ya, jadi enak. Masih ingat nggak? Pakai papan tulis ya. Oh iya, sedang ada. Ada spidolnya. Tiga cahaya sudah dibahas belum ya? Yang Allahu Akbar sudah itu ya? Sudah tiga cahaya ya? Iya. Belum ya? Oh gitu, siap. Jadi kalau gitu masih ngebongkar perang, belum terjadi Khandaq, belum ada pengkhianatan Banu Quraidah. Sudah diserang ya? Coba, belum diserang. Iya. Kalau di sini sebentar ada. Belum ya. Jadi pernah dibahas ketika Rasulullah membongkar yang namanya apa? Membongkar parit. Tiba-tiba ada parit yang tidak. Kalau Abdul Wud sudah belum? Sayyidina Ali berantemnya sama Abdul Wud. Nah berarti lewat itu. Iya. Sofiyah memegang kepala sudah berarti. Oh berarti sudah lewat itu. Iya. Nuaim. Oh iya iya. Sekarang ada nggak di situ? Iya. Mengadu domba. Betul. Diadu dombakan antara pasukan depan dan pasukan. Ini keluarin aja nih. Di depan kalau nggak. Di sini aja nih. Siap. Ketahuan di sini ya semuanya ya. Ini yang ada. Punten, kita lihat untuk sementara saya gambarkan, mudah-mudahan bisa dilihat oleh Bunda, Ayahanda semuanya, karena ini adalah peta yang untuk kita pahami. Saya akan gambarkan petanya dari atas ya. Jadi petanya ini adalah namanya Udwatud Dunya. Ini adalah posisi kota Madinah begini ya. Ini adalah begini. Maksudnya ini gunung. Ini adalah gunung batu. Dan mesti dengan membawa pasukan. Kecuali kalau mengedap-ngedap sendiri saja bisa. Iya. Ini singkatnya demikian. Selanjutnya Rasulullah membuat parit ini di sini. Rasulullah membuat parit di sini. Yang panjangnya pernah saya sampaikan. Bukan hanya sekedar itu, Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang-orang yang mu'min, namanya orang Banu Quraidah. Ingat, Quraidah yang tersisa orang Yahudi masih ada di sini. Ini adalah orang Quraidah. Ya, Quraidah. Seperti yang kita ketahui, di Madinah itu ada 3 bani besar orang Yahudi. Qainuqa, Nudair, dan Nudair sudah diusir dari kota Madinah karena dia telah ini adalah
orang Yahudi yang masih tersisa di Madinah. Ini untuk diketahui dulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi. Kenapa? Pasukan ini nanti akan menyerang. Karena apa? Nanti pasukan orang-orang kafir ini akan datang dengan jumlah 10.000 orang. Iya, dengan 10.000 orang datang dari berbagai macam arah. Begitu ini dikasih khandak ataupun parit, mereka tidak bisa masuk. Sampai di sini masih ingat ya? Kita ikuti pelajaran yang terdahulu untuk diambil kembali. Selanjutnya, Rasulullah sudah tahu kalau diserang dari sini nih Quraidah ini yang namanya Yahudi, kadang-kadang bikin masalah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bikin perjanjian bersama orang Yahudi dengan mengatakan, kalian nggak usah bantu kami memerangi orang-orang yang datang menyerang kota Madinah, tapi kalian cukup saja diam duduk manis. Ya, istilahnya apa? Padahal kalau dalam satu negara tinggal di sini, kalau ada musuh menuju ke negara ini, maka semua berkewajiban untuk apa? Membelanya. Kalau ada misalnya negara atau Indonesia ini diserang oleh penjajah, sekarang apakah tentara akan dipilih-pilih? Yang namanya TNI ini khusus untuk muslim atau semua untuk NKRI? Semua NKRI, apapun agamanya, kalau negara ini diserang berarti tidak lihat agama apa-apa, tapi lihat ini adalah bangsa Indonesia, menjadilah prajurit, begitu kan? Nah, kalau sekarang Madinah ini diserang, sebetulnya tanggung jawab untuk menyerang mereka ini adalah Banu Quraidah. Ikut bertanggung jawab atau tidak? Ikut. Tapi Rasulullah sudah tahu ini gelagatnya pasti nggak beres ini. Gelagatnya kacau ini. Maka kata Rasulullah, Quraidah, kamu nggak usah bantu kami lah, nggak usah. Tapi apa? Kamu duduk aja di sini. Kenapa? Percuma kamu bantu juga bikin kacau nanti. Kenapa? Karena ingat waktu Nabi Musa ngajak ke Bani Israel, iya, ataupun ke orang-orang Yahudi, maksudnya pada waktu itu untuk memerangi Palestina. Nabi Musa ngajak kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kata Nabi Musa, yuk kita berangkat ke sana ke Palestina untuk mengambil negeri atau tempat para nabi di Palestina. Apa kata Yahudi dengan mengatakan, Musa, kamu kan nabi, Allah kan jago pastinya. Ya udah, kamu sama Allah aja berangkat. Aku nunggu di sini. Idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun wa nahnu qa'idun wa nahnu hahuna qa'idun. Musa berangkat sama Allah, berangkat sama Tuhanmu, perangi di Palestina sana, dan kami nunggu di sini hasilnya seperti apa. Kamu kan nabi, kan pasti menang. Nah, itulah gayanya orang-orang Yahudi. Kalau Rasulullah mengajak ke Banu Quraidah pun jawabannya nggak jauh begitu, nggak jauh begitu. Maka daripada bikin ribet, iya kadang-kadang iya kadang enggak, pelin-pelan, maka akhirnya nggak usah dah, nggak usah ikut perang. Bisa dipahami nggak bunda? Perjanjian. Apa perjanjiannya? Perjanjian enteng. Nggak usah bikin ribet, nggak usah bikin masalah, duduk manis saja di sini, diam. Ternyata apa? Begitu diserang dari sana, Banu Quraidah bukannya diam, malah menyerang. Oh, jadi dua arah sekarang. Apa penyebabnya? Lihat di pertemuan yang lalu. Kalau saya ulangi lagi nanti nggak sampai-sampai. Iya. Namun yang jelas Banu Quraidah sekarang menyerang. Jadilah posisi Rasulullah bagaimana? Terjepit sekarang ini. Maka disitulah Rasulullah dalam keadaan terjepit. 10.000 dari depan, 700 dari belakang, 3.000 di dalam. 3.000 pun itu campur baur. Belum lagi orang munafik yang balik. Kenapa? Tahu diserang dari belakang, diserang dari atas. Masya Allah, Rasulullah SAW cukup kesulitan untuk menghadapinya. Idzaghatil absar. Ketika mata terbelalak, mata kanan atau depan belakang. Karena seakan-akan apa? Musuh tuh dari sana dan dari sini, terjepit. Ingat lagi perang Uhud, ya kan? Umat Islam terjepit apa enggak? Kejepit. Ya, pasukan Abu Sufyan dari depan, lalu pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Maka terjepit saat itu. Subhanallah. Ini kejadian yang sangat mengerikan sekali. Dalam keadaan heboh dan merepotkan yang tidak bisa diduga-duga, Rasul berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma astur auratana. Ya Allah, lindungi kami semuanya dari kekurangan yang kami miliki. Masya Allah, Rasul itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini As-Samad. Tahu As-Samad? Surat apa tuh yang ada kata-kata As-Samad? Masya Allah, hafal Quran semua di sini. Iya, hebat. As-Samad, Al-Ikhlas, hafal Quran. So, benar. Bagaimana bunyi pertamanya itu?
Masya Allah. Terus Masya Allah. Terus walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak layak bagi seorang mukmin kalau sehari tidak membaca suratul ikhlas itu. Kenapa? Karena dianjurkan oleh Rasulullah paling tidak 18 kali membaca suratul ikhlas. Dan suratul ikhlas berdampingan dengan al-mu'awadzatain, al-falaq dengan an-nas. Ya bunda, coba hitung. Adkar ketika zikir pagi dibaca 3 kali kan? Zikir pagi 3 kali dibaca. Zikir sorenya, pagi dan petangnya berapa? Juga 3 kali. Berapa tuh jadinya? 6, iya kan? Selanjutnya setelah sholat maghrib 3. Setelah sholat maghrib 3, setelah jadi berapa? 15. 3 lagi ya. Setelah sholat zuhur 1, setelah sholat asar 1, setelah sholat isya 1. 18. Kalau ingin menjadi seorang yang mukmin sejati itu baca suratul ikhlas. Ayahanda bunda tahu ada orang waktu di zaman Rasulullah setiap imam bacaannya al-ikhlas saja. Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Ketika ditanya mengatakan, "Fulan, kenapa engkau ini sholat selalu baca suratul ikhlas?" Diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu ini selalu baca suratul ikhlas?" "Ya Rasulullah, dalam suratul ikhlas itu ada asma wa sifatullah yang luar biasa. Ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Saya sangat suka terhadap nama-nama Allah ini ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allah pun mencintaimu karena engkau mencintai suratul ikhlas. Kalau para sahabat mah baca surat al-ikhlas selalu memang cinta. Kalau kita mah memang nggak ada yang hafal lagi. Kita mah memang itu-itunya al-ikhlasnya. Jangan bilang bagus nih, bagus nih. Bukan bunda. Buktinya apa? Dulu ada imam Masjid Quba. Di mana? Ya di Madinah. Beliau ini membaca surah, kalau setelah Al-Fatihah dia suratul ikhlas lalu baca surat yang lainnya. Selalu demikian. Tapi bacaannya bagus, mutqin, luar biasa, akhlaknya baik, hafalannya luar biasa. Para sahabat hanya bertanya, "Fulan, kalau jadi imam gak usah al-ikhlas terus dong." Lalu kata dia dengan beda hadis ya. Kalau tadi al-ikhlas asli, al-ikhlas Allahu Akbar, al-ikhlas Allahu Akbar. Kalau ini suratul ikhlas sambung dengan surat lain. Atau surat lain selesai ujungnya suratul ikhlas. Selalu ada suratul ikhlas. Ternyata diadukan pada Rasulullah ketika ditegur sebelumnya oleh para sahabatnya, "Kenapa kamu baca suratul ikhlas terus?" Dia bilang apa? Dengan mengatakan, "Aku senang suratul ikhlas. Kalau kamu tidak senang dengan imam yang aku lakukan, maka cari imam yang lain. Kalau aku jadi imam, aku ingin begini." Tapi semua para sahabat senang dengan bacaannya dan bagus. Lalu apa yang dikatakan oleh orang itu dengan mengatakan, "Kalau mau saya jadi imamnya, saya akan baca suratul ikhlas." Selalu diadukan pada Rasulullah. Rasulullah bertanya dengan bertanya, "Kenapa?" Jawabannya sama, karena saking mencintai dalam asma wa sifatullah. Cinta terhadap makna ahad, cinta terhadap makna as-samad. Karena ini adalah surah yang sangat luar biasa. Al-ikhlas namanya pun. Lalu apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari karena dia cinta kepada suratul ikhlas. Iya, punten, dengan mengatakan hubbuhu, iya, kecintaan dia terhadap suratul ikhlas, adkhalahullahu jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, suratul ikhlas itu yang pendek itu bunda, subhanallah, ternyata bisa membuat Allah jatuh cinta. Ternyata bisa membukakan pintu surga. Pendek suratul ikhlas. Sampai Rasulullah pernah saya sampaikan di sini kan, 10 kali membaca suratul ikhlas, 1 rumah di surga. Masya Allah. Ibu punten, mahalan mana rumah di sorga sama di Pondok Indah? Hah? Sorga ya? Sekarang susahan mana ngambil sorga yang di sorga nanti rumah kita, apa mau ngambil rumah di Pondok Indah? Mahal, susahan mana? Susah Pondok Indah kayaknya ya. Tapi kenapa yang di dunia, yang di akhirat ini nggak pernah diambil? Peperihun yang di dunia nggak dapat, ambil yang di sorga. Terserah itu bahasa saya itu mah. Peperihun itu apa itu yang orang Sunda, coba terjemahin. Bukan keterlaluan. Apa? Peperihun di sorga nggak dapat, di dunia nggak dapat, ambil yang di sorga. Bukanlah pokoknya. Udah nanti saya terjemahin lah. Bingung saya. Bingung itu. Apa coba? Apa peperihun itu ya? Ya.
bahasa Sunda, jadi apa ya gitu ya, lewat, skip aja, nanti bingung saya juga. Ini kapan selesainya ini, kapan selesainya ini, kapan selesainya. Saya lanjutkan ini ya. Punten-punten, ternyata ini malah apa? Nyerang bunda. Ini malah nyerang. Astagfirullah, ini nyerang, ini nyerang. Rasulullah berdoa mata, Allahumma ya Rabb ustur auratana, ya Allah tolong kami. Ada kata dikatakan, ada kata-kata Allahumma ya Allah munzilal kitab, engkau yang menurunkan Alkitab semuanya, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran pastinya. Ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum, ya Allah koyak-koyakan mereka, hancurkan mereka. Doa Rasulullah, doa Rasulullah, ya Rabb, lihat dikabulkan. Kabulkannya unik, dikabulkan oleh Allah dengan cara seseorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nuaim ibnu Mas'ud. Siapa namanya bunda? Nuaim ibnu Mas'ud. Saya tulis di sini karena ini adalah pahlawan yang luar biasa. Saya tulis di sini namanya biar tidak lupa. Nuaim ibn Mas'ud. Siapa Nuaim ibn Mas'ud ini? Seorang laki-laki yang datang ke hadapan Rasul baru Islam. Beliau mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Punten, ini penting sekali bunda, penting sekali caranya, bagaimana cerdasnya Nuaim ibn Mas'ud. Ya Rasulullah, saya baru Islam. Lalu kata Rasulullah, Masya Allah, waktu kejepit begini malah ada yang masuk Islam. Orang kalau pas lagi mau tumbang-tumbangnya kelihatan Islam ini mau robah, kira-kira mau Islam kira-kira. Begitu mau Islam nggak jadi ya, kenapa? Hancur bentar lagi. Ini mana ada orang yang lagi kejepit Islam malah Islam. Itu Nuaim ibnu Mas'ud luar biasa. Saat itu dalam keadaan di Al-Quran wazaghatil absar, ya, wa balagal qulubul hanajir. Al-Quran menyatakan saat itu anda wahai orang-orang yang ada di dalam Madinah, anda mata anda fokus ke depan dan fokus ke belakang. Musuh di mana? Depan apa belakang? Musuh depan apa belakang? Zaghatil absar. Wa balagal qulubul hanajir, sampai detak jantung itu tidak di sini lagi, ke sini, dek dek dek, perasaannya gini. Sampai ke sini, ini saking apanya ini bunda? Diartikan saking deg-degannya. Seakan-akan jantung tuh detaknya tidak di sini lagi, deg-deg, tapi sampai deg 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 ke sini. Saking apanya? Saking kencengnya. Tapi dalam keadaan kejepit seperti ini yang luar biasa, Nuaim ibnu Mas'ud datang dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana orang yang berani masuk Islam dalam keadaan Islam saat itu terjepit? Nuaim ibnu Mas'ud. Rasulullah kaget. Nuaim dengan mengatakan, ahadi, begini kamu masuk Islam dalam keadaan seperti ini? Maksudnya dalam keadaan terjepit. Nuaim ibnu Mas'ud mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang ingin kau sampaikan? Ya Rasulullah, saya adalah orang yang dekat dengan kelompok di luar, dan saya pun orang yang sangat dekat dengan Banu Quraidah. Bisa dipahami nggak bunda sampai di sini? Karena ini awal mulanya nih. Kalau di sini tidak paham, ya kesananya pasti udah nggak paham. Iya, pahamkan dulu di sini rumus pertamanya. Kata Nuaim, ya Rasulullah, di Ahzab ini terutama Abu Sufyan, saya kenal baik sama mereka, dan mereka tidak tahu kalau saya sudah Islam. Dan saya pun kenal baik dengan Banu Quraidah ini, dan mereka pun belum tahu kalau saya ini sudah Islam. Pimpinan Banu Quraidah, iya, saat itu adalah Ka'ab ibn As'ad. Nanti kita simak, atau dibilang Ka'ab biar cepat ya. Saya tahu dengan Ka'ab, dan saya tahu dengan yang namanya Abu Sufyan, dan mereka tidak tahu kalau saya sudah Islam. Terus kata Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya mau bohong? Bohong apa? Saya mau adu dombakan ini dan ini. Boleh nggak? Mau bohong aja izin sama Rasulullah. Padahal bohongnya dalam peperangan. Rasul jawab, iya Nuaim, innamal harbul makid. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Sesungguhnya perang itu tipu daya. Laksanakan. Ingat ibu, kalau suatu saat nanti perang, jangan jujur sama musuh. Iya. Rasulullah bilang, innamal harbul makid. Jangan misalnya begitu ditanya musuh, pasukannya berapa? 700. Bagaimana penyerangannya? Sayap kanan, sayap kiri, tapi yang paling lemah belakang. Kenapa jujur? Saking jujurnya saya nggak mau bohong. Astagfirullahaladzim.
Bohong itu ada tempatnya. Tempatnya bohong itu 3, ya kan? Membahagiakan istri, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Terus satu lagi apa? Dalam peperangan. Dalam peperangan. Dalam peperangan tuh jangan sekali-kali jujur kepada musuh. Justru harus dibikin musuh takut. Misalnya pasukan cuma 700. Berapa pasukan yuk? 7.000. Wah, kaget banget. Alat-alatnya apa? Keren. Kalian alatnya nggak ada apa-apanya. Padahal kita cuma bau runcing. Tapi apa? Menakuti musuh. Harus seperti itu. Musuh terus dibikin takut ketika dalam keadaan peperangan. Kenapa? Ketika dalam peperangan musuh sudah takut, itu sudah kemenangan di tangan kita. Makanya bikin takut musuh. Kalau sudah takut musuh, mentalnya dijatuhkan dengan cara memberikan rasa takut. Maka kata Rasulullah, kerjakan ya Nuaim. Baik ya Rasulullah, aku akan melakukan pekerjaanku. Aku akan porak-porandakan persatuan antara ini dan ini. Bunda tahu bagaimana cara menjadikan persatuannya ataupun porak-porandaknya dari persatuan ini? Kita perhatikan cerdasnya Nuaim ibnu Mas'ud. Perhatikan Bunda, ayahanda. Awal mulanya Banu Quraidah ada perjanjian dengan Rasulullah. Ada perjanjian apa katanya? Duduk manis. Itu bahasanya gitu ya. Duduk manis, nggak usah bikin apa-apa. Perjanjian. Iya. Ini perjanjiannya. Nuaim pertama kali datang kemana? Datang ke sini, celak Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, sudah berapa hari ini di sini? Waduh, lebih daripada 5 hari. Lalu kata Nuaim, Abu Sufyan, saya dengar-dengar mereka udah sepakat atau Quraidah sudah sepakat ya dengan kalian untuk menyerang. Sudah. Nah ini sebenarnya mereka itu nipu. Nipu apa? Nipunya gini, coba besok, ini perhatikan baik-baik, besok ini ajak bicara untuk ke Quraidah untuk menyerang di waktu yang ditentukan. Misalnya besok kan Sabtu, kalau Sabtu Yahudi pasti nggak mau perang. Minggu ajak Minggu, mereka itu pasti tidak mau. Tidak maunya kenapa? Karena mereka menyesal telah melanggar perjanjian dia dengan Muhammad. Terus mereka minta maaf sama Muhammad, dan Muhammad tidak memaafkannya, kecuali maafnya akan diterima asal serahkan 10 kepala orang Quraisy. Bisa dipahami nggak ya? Jadi Muhammad akan menerima maafnya Quraidah asal Quraidah memberikan 10 kepala orang Quraisy. Baru maafnya diterima. Dan pasti kalau nanti kamu ngajak perang ke sini, dia akan bilang, mengatakan, berikan dulu jaminan 10 orang Quraisy simpan di tanganku. Padahal 10 orang Quraisy itu akan distorkan ke siapa? Ke Rasulullah. Nanti akan dibunuhnya. Maka ingat, saya tahu ini karena saya, kamu lihat tahu kan kalau saya dekat dengan di sini. Makanya kalau nanti pas mau perang, terus dia bilang, aku nggak mau perang sebelum jaminan dari kamu benar-benar kamu akan menggempur di waktu yang sama. Kenapa? Takut nanti saya menggempur, kalian lari. Makanya minta berapa? 10 kepala. Lalu padahal 10 kepala bukan jaminan di sini, tapi buat apa? Buat diserahkan kepada siapa? Rasulullah. Kata siapa? Abu Sufyan. Bener Nuaim, bener. Kalau nggak percaya kamu mintalah. Naik, datang kemari. Hai Ka'ab, kita perang besok. Tapi sebelum terjadi ini, kan kalau ini jalannya jauh kan, jalan jauh. Kalau dia jalannya dekat nggak? Dekat. Cut, masuk kemari. Bilang ke sini, hai Banu Quraidah, Ka'ab, kamu udah bersatu dengan ini, udah bahaya. Bahaya kenapa? Dia mau nipu. Mau nipu apa? Katanya, nih denger nih, pasti mereka ngajak perang hari Minggu. Tapi awalnya sih kalau mereka ngajak perang hari Sabtu, bilang hari Sabtu nggak boleh perang karena ini hari yang suci. Tapi kalau hari Minggu oke. Tapi ingat ya, jangan mau dibohongin. Kenapa? Karena nanti kalau pas hari Minggu kalian nyerang ke dalam, mereka nggak nyerang dari atas ke bawah, marah mereka pergi. Mereka ini ingin memperdayakan kalian, menghancurkan kalian dengan cara kalian menyerang padahal mereka akan kabur meninggalkan. Bisa dipahami nggak ya? Maka saran saya, kalaupun kamu mau berdiskusi dan sama perang bersama mereka,
sebaiknya kalian minta jaminan 10 orang pemuka Quraisy saja. Kata siapa? Banu Quraidah. Masuk akal juga sih. Kalau nanti pas saya minta, kalau ayo kita perang, begitu saya perangi, kabur mereka, kita yang dibejak-bejak nanti. Tapi kalau seandainya minta jaminan, pasti mereka tidak akan kabur karena jaminannya ada di sini. Benar, beberapa saat datang siapa? Utusan Abu Sufyan. Ya Ka'ab, hari Sabtu kita perang. Maaf, Sabtu nggak perang, Minggu perang. Boleh kami Minggu perang, tapi jaminanku kamu tidak meninggalkan aku apa? Lalu kata utusan Abu Sufyan, nggak ada jaminan apa-apa, kita kan modal kepercayaan. Lalu kata Ka'ab mengatakan, begini aja, aku akan siap perang bersama kamu. Kapan? Besok di hari Minggu ini, dengan syarat minta 10 orang Quraisy berikan kepada aku sebagai jaminannya. Kata utusan Abu Sufyan, bener Nuaim ini, bener Nuaim, dia minta jaminan 10 padahal buat diserahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu kata Abu Sufyan, nggak mau, nggak bakalan ada jaminan. Kata Quraidah, bener dia nggak mau kasih jaminan, orang dia mau kabur kok. Bisa dipahami nggak bunda? Maka saat itu punten, kejadian itu hari Sabtu nggak perang, hari Minggu pun tidak perang. Kenapa? Karena diporak-porandakan oleh Nuaim ibnu Mas'ud. Inilah mulai gagalnya daripada persatuan ini dan ini. Siapa pahlawannya? Nuaim ibnu Mas'ud. Ini pahlawannya. Dengan apa? Dengan punten, kalau dibilang wasilahnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kecerdasan Nuaim bin Mas'ud, dia dilombakan. Tepat di hari Minggu, malam Minggu. Berarti besoknya itu seharusnya akan terjadi peperangan. Allah kirimkan namanya apa? Angin. Pada malam itu apa yang terjadi? Angin dahsyat sekali. Hujan sangat luar biasa, dan bukan hanya sekedar hujan, tapi dingin luar biasa. Malam Minggu yang seharusnya besoknya akan terjadi peperangan. Ulangi lagi, dahsyatnya angin, dahsyatnya hujan, dinginnya udara. Dingin sekali dan gelap sekali. Apa yang terjadi saat itu? Rasulullah SAW nunggu. Anggaplah kalau kita lihat dari peta yang ada, Rasulullah markasnya di daerah sini. Kenapa milih di sini? Di pertemuan lalu saya sudah sampaikan. Ibu bapak bisa mengulangi kenapa Rasulullah mengambil di posisi ini. Iya. Dan Rasulullah berposisi di sini, lagi hujan deras sekali, dingin, gelap. Subhanallah. Rasulullah dengan para sahabat, terutama semua para sahabat, kedinginan, menjaga di sini semua kedinginan. Dan Rasulullah keluar dari tendanya. Rasulullah dengan tegas, kata-kata yang sangat luar biasa, kata-kata yang indah. Rasulullah mengatakan, man ya'ti bi khabaril qaum falahul jannah. Enteng bahasanya. Siapa di antara kalian yang bisa mencari kabar, nyebrang ke sana, terus balik lagi kemari, ngecek mereka sedang apa dan bagaimana, maka pahalanya surga. Itu langsung jaminan dari Rasulullah SAW. Man ya'ti bi khabaril qaum falahul jannah. Siapa yang berani untuk menoleh ke sana, melihat kabar mereka, pastinya harus apa? Nyebrang. Lalu cek ke sana, cuma ngelihat saja, maka pahalanya surga. Punten, tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Saking apanya? Dingin, angin, hujan, pasti rasa takut juga ada, gelap, semua diam. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadisnya ini Abdurrahman bin Auf ceritanya, iya, ini adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Kisah ini disampaikan oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Rasulullah mengatakan kata-katanya, man yati bi khabaril qaum falahul jannah fama qama ahad. Tidak ada satupun yang berdiri. Padahal yang mengumumkan siapa bunda? Rasulullah. Biasanya para sahabat kalau satu umum langsung saya, tapi saat itu diam. Rasulullah mengatakan kalimatnya, man yati bi khabaril qaum falahul jannah. Siapa yang bisa datang untuk membawa kabar dari mereka kekal saya, maka dia surga bagiannya. Diam. Rasul tanya lagi, man yati bi khabaril qaum falahul jannah. Tidak ada yang berdiri. Sampai 3 kali Rasulullah nggak ada yang jawab. Rasulullah akhirnya jalan. Punten, Hudzaifah ibnu Yaman di dalam bahasanya saat itu dia mengatakan, saya tidak punya baju saya itu gantian dengan istri saya, dan baju saya ini yang dipakai saat itu di bawah lutut.
untuk hanya menutup aurat saja. Iya. Tapi dalam keadaan sangat dingin sekali sampai gigi saya di sini. Lagi kedinginannya gigi saya punya ketak tak 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 gitu. Mungkin nggak orang lagi di tok 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 gitu kan? Rasulullah tanya, suara apa itu? Hudzaifah bilang, aduh, kedengeran, entar saya lagi disuruh. Kata Hudzaifah, saya ya Rasulullah. Hudzaifah kata, qum ya Hudzaifah, bangun Hudzaifah, bangun ya Hudzaifah. Hudzaifah bangun. Lalu kata Rasulullah mengatakan kalimatnya, fandur khabarul qaum, lihat seperti apa mereka sedang terjadi saat ini. Hudzaifah bin Yaman ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW, hilang dinginnya, hilang rasa, yang terutama yang sangat membuat tidak bisa bergerak itu apa? Dingin. Hilang rasa dinginnya, tiba-tiba seger, tiba-tiba nyaman. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, siap ya Rasulullah, saya akan datang untuk membawa kabar kepadamu tentang mereka. Begitu melangkah, Rasulullah cerita mengatakan, ya Hudzaifah, la tahduts bihi amra. Ingat, jangan melakukan apapun di sana, cukup lihat kejadiannya apa. Nggak usah berbuat macam-macam, cukup lihat. Baik ya Rasulullah, turunlah. Turun ke bawah, naik ke atas. Rasulullah punten-punten nunggu di sebelah sana. Ternyata yang datang ke Madinah itu adalah sisa anginnya saja, sisa dinginnya saja yang terlihat. Kenapa? Karena Hudzaifah bin Yaman melihat di sana situasinya yang namanya kider, tempat masak yang biasa untuk masak besar, untuk 100 orang, untuk 300 orang, itu bolak-balik, geblok, 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 saking besarnya angin. Sampai semua orang-orang kafir di sana tidak ada satupun yang bisa berdiri begini, tapi semua memegang pohon kurma. Kenapa? Anginnya dahsyat. Subhanallah. Dan Hudzaifah bin Yaman jalannya santai, angin enggak, dingin enggak, santai. Kenapa orang-orang begitu? Masya Allah. Ini adalah salah satu yang diberikan karamah pastinya untuk Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Pasti atas dasar doa Rasulullah SAW. Jalan Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah bin Yaman melihat Abu Sufyan sedang memegang pohon kurma karena angin. Kata Hudzaifah bin Yaman, Abu Sufyan, aduh, panah ada, tinggal cus mati. Udah kan? Tadinya punten Hudzaifah mau membunuhnya, tapi kata Hudzaifah mengatakan, ingat pesan Rasulullah, jangan macam-macam, jangan macam-macam. Jadi Hudzaifah bin Yaman melihat api yang berkobar karena angin didahsyatkan. Jadi api ada semacam api unggun, tapi apa? Anginnya dahsyat. Sampai api itu terbang-terbang. Tempat makanan bolak-balik, gebluk, gebluk, gebluk begitu. Orang semua memegang kepada siapa? Ataupun kepada pohon yang ada. Dan saat itu Abu Sufyan berteriak mengatakan, Ilayya, 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 kumpul kepadaku, kumpul padaku, kumpul padaku. Semuanya disuruh kumpul kepada siapa? Abu Sufyan. Nah Hudzaifah ikut kumpul. Penasaran ada apa nih? Ikut kumpul, ikut kumpul. Ngariung begitu seperti apa? Api unggun begitu, pegang. Lalu kata yang disebutkan Abu Sufyan, pegang temannya masing-masing. Aku akan menyampaikan satu rahasia, jangan sampai bocor rahasia ini. Maka semua megang tangannya masing-masing begini, berkeliling, ya. Kata Abu Sufyan mengatakan, ingat, ini dalam riwayatnya, ini ceritanya langsung daripada siapa? Hudzaifah. Ingat, saya takut ada penyelundup masuk ke kita. Tolong tanya kiri kanan masing-masing, apabila tidak kenal, bunuh saja. Kaget Hudzaifah, aduh, nggak kenal, bunuh saja. Hudzaifah dengan gagahnya langsung nanya, begitu tanya kiri kanan, kata, kamu siapa? Hah? Dari mana letaknya? Sebelah mana rumahnya? Oh, kamu dari mana? Ya, oke. Dia nggak ditanya. Subhanallah. Wala yas'alni ahad, nggak ada satupun yang nanya. Itu kan kita dengan seperti itu gagahnya. Kamu siapa? Dari mana letaknya? Hah? Rumah kamu sebelah sana? Iya. Oh, bapak kamu yang itu ya? Iya. Oh ya, bagus. Kamu siapa? Oh ya, letaknya. Iya. Oke. Ya, sabar. Tenang. Kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Santai ya, tenang ya, kabar sampai ya, santai ya. Sehat kalian, sehat. Oke. Diam. Nggak ada yang nanya dia. Kenapa? Karena kecerdasan daripada Hudzaifah. Masya Allah. Ini digambarkan semua lengkap. Yang ini cerita langsung Hudzaifah bin Yaman yang menyampaikannya. Dari mulai diperintah, kenapa Rasulullah memilih dia? Karena dia kedinginan. Ada yang bilang karena Rasulullah kakinya nyangkut di Hudzaifah bin Yaman waktu Rasulullah sedang berjalan. Lalu nanya, kaki siapa ini? Ini kaki aku, Hudzaifah bin Yaman. Berdiri, cari kabar. Hilang rasa dingin. Punten, Hudzaifah bin Yaman, Masya Allah bunda, kelak di akhirat kita akan berjumpa dengan beliau.
Amin ya rabbal alamin. Ceritanya langsung dari beliau. Ini Hudzaifah bin Yaman, ahlul jannah. Masya Allah. Hudzaifah bin Yaman mendengarkan ternyata Abu Sufyan mengatakan, aman semua, tidak ada penyelundup, aman. Lalu Hudzaifah bin Yaman tetap mendengarkannya dan disampaikan Abu Sufyan dengan kata-katanya, pulang malam ini ke Mekah, tinggalkan tempat ini, tapi jangan membongkar tenda dan tempat makan, biarin aja, karena biar Muhammad mengetahui kita masih ada, padahal kita sudah kabur, nanti kita balik lagi. Jadi sekarang pulang dengan cepat dan pelan-pelan, tapi tenda nggak usah dibongkar. Terus apa? Tempat-tempat makan nggak usah dibongkar, biar nanti Muhammad dan pasukannya ngelihat kita masih ada. Yuk kita berangkat sama-sama, nanti kita akan menyerang lagi tahun yang akan datang, maka pulanglah 10.000 pasukan. Malam itu mereka pulang. Kenapa? Allah simpan rasa takut di dalam hatinya. Suasana yang sangat dahsyat. Walaupun malaikat tidak ikut berperang, malaikat perang itu hanya perang Badar saja. Di luar itu malaikat tidak langsung berperang, tapi Allah kirimkan angin, Allah kirimkan hujan, itu adalah bagian daripada pasukan apa? Pasukan Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bunda semua bubar. Hudzaifah bin Yaman naik lagi. Kemana naiknya? Ke sini. Begitu Hudzaifah lewat, semua para sahabat kedinginan. Hudzaifah tidak. Dingin. Ya kan ada tugas dari Rasulullah, Masya Allah, jaminan. Hanya senyum Hudzaifah bin Yaman. Semua para sahabat melongok ngeliat Hudzaifah bin Yaman nggak kedinginan, sambil lewat nggak kedinginan. Begitu masuk ke kamar ataupun ke ghurf atau tenda Rasulullah, Rasulullah sedang sholat. Kata Hudzaifah bin Yaman, wa dakhaltu khaimat Rasulullah wa ra'aituhu sajidan, dan aku melihat Rasulullah sedang sujud. Begitu aku masuk ke masjid, ke tendanya, dingin kembali datang. Sampai aku tidak sanggup berdiri. Begitu melihat wajah Rasulullah, dingin langsung pluk, tertidur di samping Rasulullah, kedinginan. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sambil duduk di antara dua sujud membuka bajunya, ditutupkan ke Hudzaifah bin Yaman, dan Rasulullah melanjutkan sholatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dibuka, tutupkan ke Hudzaifah bin Yaman, lanjutkan sholatnya. Masya Allah. Ibu pernah lagi sholat tahajud misalnya suaminya, lalu ibunya kedinginan, suaminya bilang ambil selimutnya. Bagus, ambil selimutnya, malah suaminya ikut di sampingnya tidur lagi nanti. Ngelihat tuh, enak juga tidur nih kan udah dingin-dingin begini. Tapi punten, siapa di antara kita yang lagi nggak sholat pun lagi apa? Siapa kira-kira gimana perasaan ibu kalau ibu diselimutin oleh suami? Bagaimana suami kalau diselimutin oleh ibu? Bagaimana ibu kalau diselimuti sama anak lagi tidur? Masya Allah, rasakan itu. Nikmatnya luar biasa. Itu rasa sayangnya itu kerasa. Bukan masalah selimutnya, tapi apa? Kok bisa gitu ya nyelimutin? Masya Allah, luar biasa. Ini mah yang ada selimut saya dong. Ditarik. Jadi suaminya ngehod-hod, subhanallah. Kedinginan ditarik. Tarik-tarikan. Apalagi sampai digulung biar nggak diambil, udah kayak dia pakai lemper digulung gitu. Begitu istrinya, weh pak ini pak, diikat semuanya. Astagfirullah. Enggak, saya lanjutkan ya. Ini terjadi ya, sampai ke Rasulullah. Selesai Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah tanya, dia mengatakan absyir, absyir, kabar baik untukku, ada apa? Ya Rasulullah, mereka malam ini pergi dan besok hari sudah tidak ada lagi musuh. Mereka semua pergi, besok hari sudah tidak ada musuh lagi. Kenapa? Mereka sudah sepakat untuk pergi. Rasulullah sujud syukur. Lalu pagi hari bersamaan dengan terbit matahari, punten, saya sampaikan dulu Hudzaifah bin Yaman, dan Rasulullah katakan setelah saya disampaikan mengabarkan itu, Rasulullah bilang tidur di tendaku. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, aku tidur tidak pernah nyenyak kecuali senyenyak di kamarnya, di tendanya Rasulullah. Tidak pernah merasakan tidur paling enak kecuali tidur di tendanya Rasulullah. Masya Allah. Kenapa? Saking nyaman, tentram dengan Rasulullah SAW. Ya Rabb. Sampai saat bangun, Masya Allah, sholat biasa berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah mengatakan, mulai hari ini
Quraisy tidak akan lagi menyerang kita, justru kita yang akan menyerang mereka. Justru kita yang akan menyerang mereka. Kenapa? Benar, setelah yang namanya perang Khandaq, Quraisy tidak lagi menyerang, justru Rasulullah yang langsung futuh Makkah nanti. Masya Allah. Lalu memangnya kenapa ya Rasulullah? Sudah kabur semuanya. Bersamaan dengan terbit matahari, dicek tenda masih ada, ini masih ada, seperti layaknya apa? Pasukan. Rasulullah katakan mereka bodong itu semua, kosong isinya. Begitu dicek memang habis, nggak ada siapa-siapa, sudah kabur duluan. Rasulullah pulang ke sini, ke masjid dengan pasukan yang ada. Begitu tiba, sholat duhur di sana. Selesai sholat duhur, Rasulullah SAW memang rata-rata semua para sahabat, bahkan Rasulullah kalau berpergian dari mana-mana tidak sampai ke rumah dulu, tapi singgahnya kemana? Masjid. Masjid, sholat apa saja baru pulang. Begitu Rasulullah pulang ke rumahnya, kejadian yang sangat unik. Apa kejadiannya? Ini simpan baik-baik. Begitu Rasulullah SAW selesai perang, sholat zuhur, pulang ke rumahnya, buka baju perangnya, buka helm perangnya, ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru pulang dari masjid ada yang salam. Waalaikumsalam. Ternyata yang datang adalah siapa? Jibril. Jibril alaihissalam datang. Lalu kata Jibril mengatakan, awadha'ta silahaka ya Rasulullah, apakah engkau telah menyimpan alat-alat perangmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya ya Jibril, sudah kami simpan alat-alat perangku. Jibril mengatakan, fa wallahi innal malaikata lan yada'u aslihatahum, padahal malaikat belum menyimpan alat-alat perangnya ya Rasulullah. Memangnya kenapa? Allah menyatakan kalimatnya apa? Punten. Jibril mengatakan, bereskan Banu Quraidah. Pengkhianat. Iya, ughzu Banu Quraidah. Perangi, bereskan Banu Quraidah. Kenapa? Karena ini yang telah berkhianat. Subhanallah. Bereskan Banu Quraidah. Subhanallah. Rasulullah kata, iya ya ini Banu Quraidah. Rasulullah langsung sholat langsung pulang kan? Tapi malaikat Jibril perintah dari Allah, bereskan Banu Quraidah. Kenapa? Pengkhianat. Bayangkan kalau seandainya tidak ada Nu'aim bin Mas'ud, wah, perang sudah terjadi. Bahkan sebelumnya kalau tidak ada Sofiyah, mereka sudah menyerang terlebih dahulu. Masih ingat bagaimana Sofiyah mengkelabui orang yang tulang tolok datang kemari? Tulang tolok itu culangak celinguk. Iya, orang kafir yang datang culangak celinguk masuk kemari, lalu apa? Ditangkap oleh Sofiyah, dibunuhnya oleh Sofiyah, dilemparkan jenazahnya oleh Sofiyah. Maka mereka yang mengira kalau di sini ada apa? Pasukan. Subhanallah. Jadi pahlawan pertama Sofiyah, pahlawan keduanya Nu'aim bin Mas'ud. Dan Rasulullah pulang ke rumah, ya Rasulullah, kalimatnya perangi Banu Quraidah. Maka Rasulullah langsung ke masjid lagi, pakai lagi helm perangnya, pakai lagi uju perangnya, baru sampai. Bayangkan kalau kita disuruh gitu, istirahat dulu deh bentar, mandi dulu, kayak ganti baju dulu sebentar, makan dulu, nggak ada. Begitu disuruh perang, ganti baju, pakai helm, berangkat ke masjid lagi. Ibu tahu, begitu sampai ke masjid, Rasul teriak mengatakan, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Ini artinya adalah kumpul, ada emergensi, ada kabar yang harus disampaikan. Para sahabat sama nggak baru datang dari masjid kira-kira? Sama. Nggak ada satu orang pun baru datang panggil lagi. Ini apa-apaan ini? Baru nyampe dipanggil lagi. Nggak ada begitu. Langsung perut datang lagi ke masjid. Iya. Ibu tahu kata Rasulullah mengatakan, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk apa ya Rasulullah? Memerangi Banu Quraidah pengkhianat ini. Sudah tahu ada perjanjian ini duduk manis, gak boleh menyerang, ataupun tetap saja malah menyerang. Pengkhianat, maka serang Banu Quraidah. Punten, Rasulullah menyatakan, apakah sudah ada yang berangkat menuju Banu Quraidah? Nanya kepada para sahabat. Sahabat menjawab mengatakan, saya lihat orang ke sana ya Rasulullah. Sahabat kita siapa? Dihya al-Kalabi telah berjalan menuju ke sana. Rasulullah mengatakan, dia bukan Dihya, tapi adalah malaikat Jibril yang senang berwajah Dihya. Masya Allah. Punten bunda, malaikat Jibril ini kalau turun ke bumi, siapa yang paling disukainya, maka dia berwajah dia. Dihya al-Kalbi ini adalah wajah yang Masya Allah dihiasi setiap malamnya dengan zikir, setiap pagi siangnya dengan saumnya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan sholat yang luar biasa, dengan tawaduknya luar biasa. Maka malaikat Jibril kalau ke bumi sering menyerupai wajah Dihya.
Makanya ketika mengatakan sudah berlalu di depan kita Dihyal Kalabi, bukan, itu Jibril. Kok Jibril? Jibril menyerupai Dihyal Kalabi. Masya Allah, luar biasa. Kalau sudah dicintai oleh Jibril, Jibril bisa menyerupai siapa yang dia sukai, menyerupai dia. Kalau kita kan punten, menyerupai siapa dulu, gayanya topinya gitu, beli topinya, beli bajunya, beli itunya, iya kan? Jibril ngefans sama orang soleh. Masya Allah. Ada salah satu kisah, saat ini kembali kepada surat Al-Ikhlas ya, saya diingatkan. Tiba-tiba Jibril datang ke Rasul, ya Rasulullah, sampaikan salam untuk Abu Dzar. Sampaikan salam saya untuk Abu Dzar. Rasulullah datang, ya Abu Dzar, ada salam dari Jibril. Kaget Abu Dzar, Jibril tahu saya? Jibril tahu saya? Jawab mengatakan, iya, kalau salam sama kamu berarti Jibril tahu kamu. Tapi ya Rasulullah, tolong tanya sama Jibril, sejak kapan dia tahu saya? Emang Jibril tahu saya? Keke itu, keke peteke suruh ke jureke itu. Pingin tahu ini emang Jibril tahu saya dari mana? Ini diriwayatkan oleh Abdul Hamid Al-Kish, ulama Mesir. Iya, saya sampaikan melalui lisan beliau karena ini dalam hadis Rasulullah SAW pastinya. Lalu apa yang terjadi? Ya Arab, Rasul bertanya, ya Jibril, apakah engkau tahu Abu Dzar? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, bagaimana aku nggak kenal dia? Bahkan semua malaikat di langit pun kenal dia, dan semua yang di langit itu sangat mengenal kepada Abu Dzar. Lalu ditanya, kenapa memangnya mereka tahu kepada Abu Dzar? Bagaimana mungkin kami tidak mengenal Abu Dzar, sementara Abu Dzar setiap harinya mendisiplin membaca suratul Ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Jadi bunda, kalau ibu sering membaca suratul Ikhlas, Masya Allah, malaikat kenal sama bunda. Ya Rob, Masya Allah. Jadi ibu kalau jalan, malaikat kenal aku kan? Oh, pede banget. Kalau baca suratul Ikhlas. Iya, ya emang anggap enteng itu suratul Ikhlas itu. Enteng kelihatan bacaan, tapi dalamnya, waduh, luar biasa, ajib, luar biasa. Keikhlasan yang harus dirasakan. Punten, sedikit saya mampir bunda, ya. Kalau di dalam surah yang ada dalam Al-Quran, apa yang dikatakan surahnya, insya Allah di situ tertuang, termaktub. Surat An-Nas, ada nggak kalimat An-Nasnya? Ada. Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Surat An-Naba misalnya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Ada kata-kata. Suratul Ghasyiyah, ada kata-kata ghasyiyahnya. Tapi kalau suratul Ikhlas, ada kata-kata ikhlas di situ? Nggak ada kan? Tapi maknanya ada keikhlasan di sana. Kok dirahasiakan? Karena ikhlas itu urusan hati, yang tahu hanya kita dan Allah. Maka seakan-akan mengatakan suratul Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, terselubung di dalamnya. Kenapa? Ini urusan hati. Kita mau melakukan apapun, yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas siapa bunda? Allah dan diri kita. Makanya ikhlas itu urusannya bukan untuk dipampangkan, tapi untuk dirasakan di dalam hati. Seperti tergambar suratul Ikhlas ditutup dengan kata-katanya adalah keikhlasan. Judulnya Ikhlas, tapi di bawahnya sama sekali tidak ada kata-kata ikhlas. Bisa dipahami bunda ya? Saya lanjutkan kembali. Masya Allah, Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, berangkat ke Banu Quraidah, dan ada kata-kata yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kalimatnya, subhanallah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yusalliyanna illa bi Bani Quraidah, fala yusalliyanna al-asra fala tusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah. Ini kata-katanya. Kan waktu itu Rasulullah sudah sholat zuhur kan? Rasul bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka segera berangkat untuk menuju Banu Quraidah, dan jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Kira-kira ibu punten, ini perintah dari siapa? Rasulullah. Ingat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, segera perangi Banu Quraidah, berangkat, dan jangan sampai sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Masya Allah, para sahabat bergegas berangkat untuk ke Banu Quraidah. Jalan cukup jauh bunda, cukup jauh, jalan dengan alatnya semuanya, perjalanan berangkat ke Banu Quraidah. Di perjalanan menuju ke Banu Quraidah, waktu asar tiba, para sahabat mereka bilang, sholatnya di Banu Quraidah lah asar. Kenapa? Karena Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Maka saya sholat asar di Banu Quraidah. Satu golongan lagi mengatakan, kalau saya enggak sih, itu adalah faham saya agar bergegas-gegas, jangan berleha-leha. Tapi kalau waktu sholat asar saja.
Tapi Rasulullah dengan mengatakan jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah, maknanya adalah agar kita cepat-cepat, bukan pasti harus sholat asar di Banu Quraidah. Nanti kalau telat bagaimana? Bisa dipahami nggak Bunda? Maka terjadilah dua kelompok, satu sholat yang di jalan, yang satu yang sholat di Banu Quraidah. Punten, kira-kira Bunda saya tanya, kalau ibu dalam pasukan itu, ibu mau sholat di jalan apa di Banu Quraidah? Siapa yang mau sholat di jalan? Karena memahami itu adalah agar cepat-cepat berjalan. Siapa yang mau sholat di jalan? Ada? Ada? Jangan ragu-ragu, ada nggak yang mau sholat di jalan? Ada, Masya Allah. Ada yang mau sholat di Banu Quraidah? Angkat, yang mau sholat di Banu Quraidah? Ada juga. Yang hebat yang nggak angkat tangan, biarin aja, ntar Abi makin jawab. Capek-capek saya kata, lumayan energi begini juga, saya diam aja. Tadi ada, ayo biarin aja, ntar juga jawab. Punten, saya mau pendapat Bunda, bisa dipahami kan? Saya tanya, kira-kira siapa yang mau di Banu Quraidah? Angkat tangan. Ada banyak sekarang. Kenapa? Karena ibu pahamnya jangan sholat kecuali Banu Quraidah. Siapa yang mau sholat di jalan? Karena pahamnya adalah ini untuk cepat-cepat. Ada yang mau sholat di jalan? Ada juga. Punten Bunda, saya sampaikan, akhirnya dua pendapat ini berbeda. Rasulullah sampai ke Banu Quraidah, orang pun sampai ke Banu Quraidah, bilang, ya Rasulullah, ada terbagi dua. Yang duluan datang mas sholatnya di mana? Di Banu Quraidah. Yang di Banu Quraidah, kami sholatnya di jalan. Ya Rasulullah, yang benar yang mana? Yang di Banu Quraidah apa yang di jalan? Kenapa memangnya? Kalau kami pahamnya sih engkau bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Maka saya pahami secara bahasanya jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Maka saya di Banu Quraidah. Ditanya, kalau kamu? Kalau saya pahamnya sih ini adalah pemahaman dalamnya adalah jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Artinya cepat-cepat, jangan leha-leha, kalau bisa sholat asar di Banu Quraidah. Tapi apa? Karena saya tahu kalau sholat di awal waktu kan bagus ya Rasulullah. Makanya saya sholat di awal waktu. Makanya saya paham dengan nomor dua itu. Apa kata Rasulullah? Kilakuma sahihan. Kalian dua benar. Yang salah itu yang tidak sholat pastinya. Bingung, Quraidah apa di sini ya? Allah bingung, gak usah sholat aja dah. Astagfirullah, itu rombongan ketiga. Itu mah kacau. Kan sekarang kadang-kadang jadi bingung begitu. Oh bingung saya, ngaji di sini salahin, sini salahin. Saya ngaji aja dah. Astagfirullahaladzim. Jadi salah akhirnya kan. Padahal semua adalah kajian itu benar, kajian itu adalah baik, membawa keberkahan buat kita, membawa ilmu yang luar biasa, menghilangkan jahal, ketidaktahuan dari kita. Punten, orang bisa menjadi ahli surga itu karena apa coba? Karena ilmu. Ibu tahu ikhlas dan tilai karena ilmu. Masya Allah Bunda, apapun kita menjadi ahli surga itu karena ilmunya. Tanpa ilmu nggak bisa menjadi ahli surga, tidak bisa. Surga itu karena apa? Ilmunya, pastinya dengan ikhlas pastinya. Tapi punten, pernah kan di zaman dulu, di zaman sahabat, ya Rab, Rasulullah bertamu kepada orang Badui. Saking senangnya Rasulullah ini dihormati oleh orang Badui, sampai Rasulullah menawarkan kepada orang Badui itu. Kata Rasulullah bilang, Fulan, aku bahagia sekali engkau menyambutku, dan engkau ini Masya Allah luar biasa, memberikan itu walaupun hanya air putih, walaupun hanya dengan kurma, roti yang kering demikian, tapi aku sangat bahagia dengan penyambutanmu itu, engkau baik sekali. Kata Rasulullah bilang apa? Dengan is'alni. Masya Allah, mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan mintakan kepada Allah. Is'alni as'alullahu laka. Minta padaku, aku akan mintakan kepada Allah untukmu. Ya Rasulullah, engkau menawarkan kepada aku mau minta apa? Ya Rabb, apa indahnya ini, sangat indah. Umar bin Khattab ada di situ. Kata Umar bin Khattab, Masya Allah bahagianya orang ini. Ditawarkan oleh Rasulullah mau apa? Kira-kira ibu kalau ada Rasulullah nanya, mau apa? Ibu mau apa coba? Mau surga bersama Rasulullah, itu ilmunya kan? Ini Rasulullah nanya mau apa? Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa? Aku ini jujur ya Rasulullah, kenapa? Aku ini pengen ternak. Jadi kalau bisa ini Rasul pengen kambing gitu, jantan sama betina yang bagus biar bisa ternak. Umar bin Khattab, astagfirullahaladzim, minta kambing sepasang. Rasulullah bilang, ya sudah, nanti dikirim. Sahabat ada yang punya kambing sepasang bagus? Ada, nanti kirim ke di sini ya. Baik ya Rasulullah. Baik. Rasulullah selesai, Rasulullah mau pulang. Ini mau pulang di pintu nih. Pamit ya. Rasulullah bilang, is'alni as'alullahu laka. Minta padaku apa yang kau ingin. Aduh, yang kedua kali ya Rasulullah. Iya, mau apa? Ya Rasulullah begini ya, aku nih pikirannya panjang ya. Oh iya, silakan.
Umar bin Khattab mengatakan, bener ini pikiran panjang sorga ini. Tiba-tiba dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku ini punya pikiran panjang sekali. Kenapa? Kalau kambingku nanti punya banyak anaknya ya, kambingku banyak nanti anaknya, pasti nggak ada yang jaga. Nah kalau saya mau nih, tolong kirim anjing yang sudah terlatih bisa jaga kebun saya dan kambing saya nanti. Boleh nggak pelihara kambing untuk jaga begitu? Boleh. Lalu kata Rasul, oh iya. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, kecewa ini. 2 kali malah minta penjaga. Setelah itu nanti dikirim salam, naik Rasul naik angkot. Naik unta, angkot lagi naik unta. Karena apa? Saya kangen naik angkot. Ketahuan ini, lisan itu nggak boleh. Enak naik angkot itu beneran itu. Iya, naik angkot itu beneran. Ya tapi ya serba salah gitu. Ya karena apa? Ya repot begitu naik angkot naik angkot diomongin juga. Kadang kan jadi kita kan hobinya begitu. Kadang-kadang orang salah menilai gitu kan. Makanya hindari daripada mungkin akan menjadikan fitnah atau bagaimana. Akhirnya naik apa? Unta, angkot lagi. Ada juga si ibu naik angkot. Naik unta bunda. Begitu naik unta sama angkot jauh padahal. Begitu naik unta, Rasulullah jalan. Tiba-tiba Rasulullah melirik ke belakang. Fulan, ini udah di jalan nih. Fulan, is'alni as'alukallahu laka. Minta padaku apa yang kau inginkan, aku akan mintakan. Bunda tahu, orang itu menjawab dengan kata-katanya luar biasa. Masya Allah. Ya Rasulullah, luar biasa, udah ketiga ini ditawarkan kepada aku. Iya, minta apa? Ya Rasulullah, ini unta bagus sekali, aku pengen unta kayak begini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikannya juga dan jalan. Ketika berjalan Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, ada orang yang begini ya. Ada orang begini ya. Punten bunda, saya takut bunda tahajud, bunda duha, bunda sedekah, bunda apa, tiba-tiba yang dipinta itu dunia aja. Itu kayak orang Baduy tadi itu bunda. Coba tadi bunda subuh yang dipinta apa? Rizkon halalan thayyibah. Habis ini rizkon halal, rizki. Mana surganya bunda? Bisa dipahami bunda ya? Hari ini, kemarin sudah berapa kali ibu minta surga? Minta surga. Ya Allah berikan saya surga, berikan saya surga. Paling tidak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa dipahami bunda ya? Lalu kata Rasulullah, iya Umar, dia tidak ada ilmunya untuk meraih sorga, padahal sorga sudah ada di depannya. Sorga sudah ada di depannya. Tidak seperti temannya Musa. Ada temannya Musa. Ada temannya Musa. Apa temannya Musa? Jadi Nabi Musa ini punten, ada satu kisah. Nabi Musa ingin mengajak Bani Israel hijrah dari mana? Dari Mesir. Kita hijrah, Fir'aun itu galak banget, ayo kita keluar dari Mesir. Tiba-tiba bunda apa? Kata orang-orang yang ada di sana mengatakan, Musa, kami udah berjanji tidak akan pernah meninggalkan Mesir. Karena apa? Karena kami akan menjaga kuburannya Yusuf. Kuburannya Yusuf alaihissalam di Mesir. Zaman dulu itu, zaman Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa mengatakan, oh jadi kalian tidak mau meninggalkan Mesir walaupun dijajah sampai Fir'aun dengan alasan karena tidak mau meninggalkan kuburannya Yusuf? Iya, karena kami sudah berjanji. Lalu kata Nabi Musa, gampang kalau gitu, angkat saja kuburan Yusufnya, karena Yusuf ini adalah nabi, pastinya tidak akan pernah habis dimakan rayap atau apa saja. Ambil kuburannya, ayo kita ambil kuburannya. Kata Bani Israel, nah justru itu yang bingung, kenapa kita nggak tahu di mana kuburannya. Kita nggak tahu di mana kuburannya. Lalu kata Nabi Musa mengatakan, kalau gitu di antara kalian tidak ada yang tahu? Ada sih, tapi usianya udah tua banget. Dan dia nggak tahu tuh, nggak mau ngasih tahu kuburannya Yusuf di mana. Punten, kata Nabi Musa, ya sudah kalau gitu aku yang mintakan. Datang ke dia. Bapak yang tahu dengan kuburannya Yusuf? Iya, aku yang tahu. Yakin itu kuburan Yusuf? Tahu, aku yakin. Di mana kuburannya Yusuf? Di mana kuburannya Yusuf? Ditanya, di mana kuburannya Yusuf? Punten, yang tua itu mengatakan, aku akan kasih tahu, tapi dengan satu syarat. Yang bertanya adalah Musa. Dia nggak tahu kalau itu adalah Musa. Syarat pertama yang bertanya adalah Musa. Kata Nabi Musa, aku Musa, Nabiullah. Aku Musa, Rasulullah. Engkau Musa? Iya. Rasulullah? Iya.
syarat yang kedua. Apa kedua syaratnya? Syarat yang kedua, aku akan kasih tahu di mana kuburannya Yusuf. Yang kedua adalah asal jadikan aku temanmu di sorga. Masya Allah. Kata Nabi Musa, aku jadi nabi capek banget. Perjuangannya dikejar Fir'aun. Ini Fir'aun. Sekarang tiba-tiba, kuburannya langsung bersama Nabi Musa. Enggak, kata Nabi Musa. Nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala bilang, ya Musa, kabulkan permohonannya wahai Musa, kabulkan keinginannya wahai Musa. Nabi Musa balik lagi, aku kabulkan, kamu temanku di sorga. Masya Allah. Gara-gara apa tuh? Nunjukin. Masya Allah. Bunda tahu nggak, kalau ada yang kasih tahu, siapa tahu, Rumil tuh di mana sih, ini alamat Rumil, cet, dikirim. Gara-gara itu bisa jadi ahli sorga, Bunda. Masya Allah, luar biasa, Bunda. Kenapa kita tidak tahu nih amalan apa yang membuat diri kita menjadi ahli sorga ya? Bahkan pun sodakoh yang terbesar diantaranya apa? Mu'irsyadu kaliman do'i tariq. Artinya orang yang bersedekah besar dan itu timbangannya paling berat adalah menunjukkan jalan kepada orang yang tidak tahu jalan. Masya Allah. Ibu lagi keluar, tiba-tiba nanya, punten kalau yang namanya polsek sebelah mana? Oh polsek, nanti langsung aja, langsung nanti dari sini keluar ke kiri, nanti ada pom bensin, terus di situ ada masjid, di depannya ada polsek. Gara-gara itu menjadi ahli surga. Harus cari yang paling enak, tunjukinnya. Ke polsek mana? Astagfirullahaladzim. Polsek yang sana, sono bisa, sono juga bisa, terserah. Astagfirullah. Kasih yang paling enak gitu loh. Mau kemana yang paling enak? Saya dulu kan pernah saya tinggal di Karangtengah ya, tinggal di Karangtengah, tinggal di sana, memegang satu yayasan di sana ya. Subhanallah, saya mau kemana waktu itu? Ke Margonda. Saya keluar dari Karangtengah itu, saya nggak tahu jalan kemana, baru pertama kali tinggal di Jakarta lah ceritanya gitu ya. Masih Jakarta sana kan? Ini Cinere ya. Begitu dari Depok ya, begitu saya keluar saya tanya, bang kalau mau ke Margonda kemana? Dengan gayanya, Margonda ya. Ono bisa. Bingung saya. Maksudnya kalau ke sana berarti naik tol gitu, masuknya dari sana. Saya baru kebayang sekarang kalau di sini, kalau ke sini lewat sini meruyung. Kan sama aja kan? Cuma kan jangan begitu. Cuma saya orang begini banget nih. Ono bisa. Ya gimana, Ibu kalau ada yang nanya, Ibu bilang, "Aduh, ini ada yang nanya nih, pahala nih." Makanya kalau Umi Maki bilang mah PHP katanya. Pahala hasil pertanyaan. Iya. Jadi kalau ditanya, ini saya mau nanya, pahala ini. Gimana Mbak? Masya Allah. Gimana Bu? Ini saya mau nanya gini. Tolong jawab sebaik-baiknya karena ini sedekah, Bunda. Sedekah. Kadang-kadang orang tidak mengerti kalau itu sedekah. Abi Maki sedekah apalagi yang paling dahsyat? Yang paling dahsyat punten. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini mumpung disampaikan di sini, adalah apa? Sesuap nasi, lukmatut ta'am biyadir rajul ila fami zaujati. Artinya apa? Satu lukmah makanan, satu suap makanan yang diantarkan oleh suami ke istrinya. Masya Allah, sedekah terbesar, Bunda. Disuapin sama suami. Bunda pernah disuapin sama suami? Kapan? Lagi pengantin? Astagfirullahaladzim. Lagi sakit? Aduh, kasihan. Makanya Bunda, nih punten, pagi-pagi nih atau kapan pagi-pagi, Pak mau sedekah Pak? Masya Allah. Suaminya, sedekah apaan? Nih masih bulan tua juga sedekah. Jangan sekarang deh. Pak, sedekah makan nih sudah siap nih Papa. Masya Allah. Ataupun udah tahu Mas, sini Pak, Mama, Bapak, langsung jadi sedekah begitu dengan mesra, silakan mah. Masya Allah. Sekali aja jangan nih makan. Aduh Bunda, Islam itu indah banget sebenarnya. Hanya kadang-kadang karena ketidaktahuan indah itu jadi diabaikan. Waduh, Islam itu luar biasa menganggapnya dan keindahan yang ada. Jadi kalau suami sudah tahu, Mas ini mah Bapak mau sedekah. Waduh, istrinya bilang, wis asik nih. Langsung siapin nomor rekening berapa lupa saya. Jangannya langsung transfer. Tiba-tiba ini ada kacang. Waduh, masa boleh kacang? Boleh, apa saja Bunda. Boleh. Tapi dengan syarat makanannya halal.
Maka punten bunda, kalau perkataan ulama ini, ulama salafus soleh dulu, bukan hadis ya, tidak layak seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya kecuali datang itu membawa sesuatu apapun yang bisa disuapkan ke istrinya. Mau pulang ke rumahnya beli misalnya apa? Pisang goreng, cuma 3 datang. Assalamualaikum, salam. Mah, ada pisang goreng, punten ah. Masya Allah, luar biasa. Lagi tidur, buka mah. Ke mau sadako itu mah. Udah jadi kepanjangan sini tadi. Jadi lupa tadi di sini. Jadi lupa mana ya? Oh, sholat ya. Maka dua-duanya apa benar? Dua-duanya benar. Iya. Maka Rasulullah tinggallah di sini. Masya Allah, di perbatasan. Dan orang-orang kafir yang 700 ini, mereka mengecek dan mereka melihat 700 orang ini, mereka tahu. Mereka mengecek dan melihat dengan, wah, kita dikepung nih. Kita dikepung. Apa yang harus dikerjakan? Kita dikepung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punten. Kalau ibu bapak nanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah? Pernah. Marahnya kepada yang tepat. Kepada siapa? Kata-kata yang kasar disampaikan kepada siapa? Orang Yahudi yang mengkhianat. Rasulullah sambil menunjuk ke Yahudi dengan mata, ya sawahibul qurud. Qurud itu apa? Bukan dikurut, bukan. Qurud itu monyet. Kenapa? Karena orang Yahudi, ada satu kisah ada dalam Al-Quranul Karim, saya tidak bisa sampaikan, nanti insya Allah kesempatan lain. Jadi waktunya beribadah dia tidak ibadah, maka Allah jadikan monyet. Ya kan? Dengan mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sangat luar biasa ya. Dikatakan bahwa saat itu dia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kera. Kenapa? Waktunya ibadah malah dia mencari ikan di lautan. Punten. Iya. Selanjutnya apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, ya sawahibul qurud. Wahai teman-temannya yang rakus. Maksudnya apa? Monyet. Karena monyet itu binatang yang rakus. Coba kalau ibu ada monyet, lempar, tangkap jambunya sini. Lempar lagi, tangkap lagi nggak? Tangkap. Ininya udah penuh. Sudah penuh. Kaki masih tangkap. Masih tangkap. Dikekewuk semua. Subhanallah. Apanya itu? Makanannya itu. Dipegang sana sini. Kenapa? Karena itu adalah rakusnya. Maka Rasulullah, ya sawahibul qurud, wahai sahabat-sahabatnya monyet, yang dulu dalam Al-Quran digambarkan karena rakusnya yang ada. Setelah itu mereka terdiam, heboh di sini. Hebohnya kenapa bunda? Heboh, ini bagaimana nih? Ini akan diserang, ini diserang. Maka punten, seorang yang namanya pimpinan Ka'ab bin As'ad musyawarah. Kata Ka'ab bin As'ad mengatakan, hai Bani Quraidah, aku adalah pimpinan kalian, pilih di antara 3. Apa yang kira-kira kita akan laksanakan? Apa ya Ka'ab? Punten, ini penting bunda. Pertama, kita tahu kalau Muhammad adalah nabi, dan kita tahu dalam Taurat, dalam Injil, kenabian Muhammad adalah memang nabi. Maka mari kita Islam sama-sama. Itu kata Ka'ab. Lalu mereka mengatakan, enggak. Kita janji untuk selalu memusuhinya. Enggak bakalan. Nomor 1 buang, enggak jadi. Nomor 2. Apa pilihan nomor 2? Nomor 2, kita bunuh istri kita dan kita bunuh anak-anak kita. Lalu setelah istri kita dibunuh, anak kita dibunuh, kita nyerang ke sana semuanya. Kalau kita mati, mereka nggak dapat apa-apa karena istri kita udah mati, anak kita sudah mati. Bisa dipahami ya? Tapi kalau kita menang nanti, masih ada istri mereka kita ambil dan anak mereka kita ambil. Bisa dipahami nggak bunda? Lalu orang, woi itu keji sekali. Mereka kan nggak punya dosa. Istri kita, anak kita dibunuh, nggak. Yang kedua nggak diterima. Kalau gitu ambil yang ketiga. Apa ambil yang ketiga? Yang ketiga dengan mengatakan, besok ini kan hari Sabtu, ataupun nanti hari Sabtu yang akan datang. Iya, hari Sabtu yang akan datang, orang mereka sudah tahu kalau hari Sabtu itu tidak akan ada peperangan. Mereka pasti dalam keadaan apa coba? Santai. Maka saat itu kita serang mereka. Mereka, oh itu melanggar aturan, hari Sabtu nggak boleh perang. Bisa dipahami nggak bunda? Tiga-tiganya nggak ada yang diterima. Setelah itu dengan mengatakan, begini aja, kata Ka'ab, saya akan nego dengan teman saya yang ada di sana, jubirnya Muhammad, agar kita pinta dari teman kita yang ada di sana. Ada nggak temannya Bani Quraidah yang muslim? Ada. Teriak mengatakan, ya Muhammad, aku ingin musyawarah dengan kalian, tapi aku minta utusanmu adalah orang yang kami kenal. Siapa? Aku ingin Abu Lubabah. Abu Lubabah itu orang dekat dengan Bani Quraidah. Rasul Abu Lubabah pergi
utusanku. Datang Abu Lubabah. Begitu datang Abu Lubabah ke sana, semua Banu Quraidah, ya Abu Lubabah tolong kami, Abu Lubabah tolong kami. Abu Lubabah dengan mengatakan kata-katanya, kalian sendiri yang salah, kenapa mengingkari perjanjian ini? Ya Abu Lubabah, kalau kita serang kepada mereka, bagaimana kekuatan mereka? Kata Abu Lubabah, kalian gak bakalan mampu memerangi daripada pasukan Muhammad. Kalau begitu, kalau kita ini istilahnya apa? Menyerahkan diri. Punten, menyerahkan diri. Kira-kira apa yang terjadi? Hukuman buat kami. Bisa dipahami Bunda? Abu Lubabah menjawab, gini jawaban Abu Lubabah begini, tidak bahasa. Abu Lubabah kan, kalau kalian menyerah, saya rasa kalian nggak bicara. Abu Lubabah ini, kalau kalian menyerah, saya rasa hubungan kalian tuh semuanya. Lalu Abu Lubabah keluar, dia merasa bersalah kenapa memutuskan keputusan itu. Maka Abu Lubabah tidak datang ke Rasulullah, tapi langsung datang ke Masjid Nabawi dan tinggal di Masjid Nabawi dan diam di Masjid Nabawi, mengikat kaki dan tangannya di salah satu tiang yang ada di Masjid Nabawi. Rasulullah nunggu, mana Abu Lubabah nggak datang, mana Abu Lubabah nggak datang. Ada ya Rasulullah di masjid. Loh, kenapa ke masjid? Lagi diikat. Siapa yang ikat? Istrinya. Kenapa? Karena dipinta oleh dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia memutuskan sesuatu yang belum tentu itu adalah keputusan Rasulullah. Jadi bagaimana? Dia diikat sebelum datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang, karena dia tidak meminta kepadaku untuk dimaafkan, tapi mintanya langsung kepada Allah, berarti urusan dia dengan Allah sekarang, dibiarkan saja. Maka beberapa hari diikat di tiang Masjid Nabawi yang ada di Raudhah. Sampai hari ini ada yang namanya tiang ampunan di Raudhah. Tapi sampai hari ini saya tidak terlalu yakin sebelah mana tiangnya yang benarnya. Tapi ada di situ. Kenapa? Karena punten ya, jujur aja, kami waktu itu datang ke sana, guru sirah nabawiyah kami mengatakan, ini adalah tiang ampunan. Disinilah Abu Lubabah waktu diikat. Oh, ini tiang ampunan, masya Allah. Saya tahu. Setelah itu berapa lama, beberapa tahun, saya masih ingat di situ kan. Digaidin lagi sama Syekh di Madinah. Saya tanya, Syekh, tiang ampunan yang ini kan? Bukan, yang ini nih. Beda nih. Saya bilang, oh yang mana sih? Udah saya pegang dua itu. Dua. Saya juga punya teman, masya Allah, dia itu ahli Madinah, dari kecil di Madinah, ngapalin Quran di Madinah. Akhirnya ketemu. Tapi saya ngobrol apa-apa, begitu datang di Raudhah, saya duduk, saya tanya, tiang ampunan tuh yang ini apa yang ini? Tuh. Beda lagi. Udah, saya nggak usah peduli sekarang, nggak usah. Yang penting di sana nggak usah cari tiang ampunannya, yang penting minta ampun. Gitu. Oh, saya minta ampun di tiang ampunan. Orang tiga-tiganya beda. Ntar kalau saya ditanya, saya pilih aja yang lain saya juga. Tapi yang jelas dengan wallahu a'lam. Kadang-kadang saya menyampaikan kepada Bunda, kekeh pengen itu, pengen ini, nggak perlu. Yang penting kita tobatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lubabah, lalu Rasulullah terdiam di sini. Masya Allah. Ibu tahu apa yang terjadi untuk Banu Quraidah ini? Keputusan yang luar biasa. Siapa yang memutuskannya dan apa yang menjadi keputusannya, diapakan 700 orang Yahudi ini yang menunggu keputusan Rasulullah. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Ya Bunda. Jadi bulan depan adalah 700 orang Banu Quraidah. Ataupun bahasannya adalah, kalau untuk diungkapkan dengan kata-katanya enteng saja, mudah saja, nasib Banu Quraidah. Iya, nasib Banu Quraidah seperti apa? Karena ini adalah Banu Quraidah yang luar biasa dahsyatnya diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Banu Quraidah. Mudah-mudahan Bunda apa yang disampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum, saya minta tolong doain agar permasalahan keluarga saya cepat. Saya minta doa agar suami segera diberi keturunan. Mudah-mudahan apa yang punya hajat, punya keinginan, apakah keinginannya anak-anaknya lulus dalam ujian, ataupun mempunyai keluarga yang dalam keadaan sakit, memiliki suami dalam keadaan sakit, memiliki anak dalam keadaan sakit, memiliki hajat, apakah ingin mendapatkan keturunan, semuanya Allah berikan baik keturunannya, diberikan kesolehan bagi keluarga. Kami pun berdoa ataupun mohon doa untuk bibi kami yang dalam keadaan sakit, Ibu Nia kalau saya panggil, beliau sekarang di Tasikmalaya dalam keadaan sakit. Bibinya Umi, ketika Umi kecil sering di rumah beliau tinggalnya dalam keadaan sakit. Semoga Allah juga berikan kesehatan kepada beliau, dan kita yang hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfina washfihim, Allahumma shfina washfihim, anta syafi la shifaa illa shifauka,
syifaan la yughadiru saqama wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti malam bagi yang ada kesempatan waktu setelah maghrib setelah isya. Iya, setelah isya di Masjid Pondok Indah itu membahas juga tentang sirah nabawiyah. Pelajaran sudah sampai baru bawah sekali ya. Jadi kalau ada ingin sambil santai bersama Terang Jakarta, ini ada sirah nabawiyah, itu nanti akan menceritakan tentang remajanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi remaja Rasulullah lagi kecilnya disimpan di mana, kembalikan ke ibunya seperti apa, pelajaran Rasulullah. Kenapa? Karena kalau ibu mau mencetak anak jadi dokter, disekolahkan di mana kira-kira? Kedokteran. Bagaimana kalau ini ingin menjadi nabi, kira-kira di mana pelajarannya? Itulah yang akan kita lihat, pelajaran tangga-tangga untuk menjadi seorang nabi ya, insya Allah di Pondok Indah setelah sholat isya berjamaah di sana. Lalu kita mulai ya, suami istri boleh datang, boleh silakan. Apa? Oh iya, nanti ada pengumuman sedikit dari Mbak Vera aja. Ada biasa acara rutinan kita dari Rumil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cuma mau sekedar menginfokan bahwa insya Allah di bulan Maret kita akan mulai lagi kajian setiap hari, dan juga mungkin kita akan masih digodok sih sebenarnya. Kita juga akan mengadakan mungkin seperti yang tahun lalu kita tidak melaksanakan, tapi selama 5 tahun terakhir sebelumnya kita selalu mengadakan tausiah on the road, yang mana insya Allah itu nanti kita akan pergi bersama Abi, Maki, dan Umi, yang insya Allah waktunya sih kalau memang tidak ada perubahan di Kamis minggu ke-5 Maret. Dan mungkin juga ibu-ibu bisa kasih info ataupun masukan kita mau kemana. Terakhir kali kita kalau nggak salah perginya ke pulau ya. Oh ya, ke pulau. Bi, kita jadi mau yang ke ini nggak Bi, yang naik pesawat kemana gitu Bi? Ya kayak gitu ya. Jadi bisa saya infokan. Jadi di sini kayak terakhir kita di pulau. Kita pergi ke pulau itu selama perjalanan kita ke pulau di kapal. Kita mendapatkan tausiah dari Abi. Di sana kita bakti sosial, tausiah lagi, terus semua sholat berjamaah segala macam. Balik. Sebelumnya lagi kita pernah ke Bandung, sama kita juga sama di bis. Kita tausiah nonstop ya Bi ya. Ada Abi, ada Ustadz. Jadi Asep segala macam, pokoknya terus juga sampai tujuan juga kita ada baksos, terus kita ramah tamah makan segala macam, tausiah lagi, terus balik lagi kayak gitu. Nah jadi tahun ini sih karena kayaknya hampir semuanya udah pernah kita lakuin ya Bi, alhamdulillah. Mungkin sekali-sekali tausiah on the plane lucu juga ya Bi ya. Tapi mungkin nanti kita lihat dulu semua ibu-ibu, dan juga kalau memang ada inputan misalnya apa kita mau deket-deket lagi, balik lagi, misalnya kita mau ke Bogor atau mau kemana juga boleh seperti itu. Jadi nanti infonya akan diberikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.